Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NPM 19144632. Kemudian saya sebagai penyaji materi yang pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Irma Mufihatun dengan NPM 19144606. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nuriza Wahyu Febrianti dengan NPM 19144623, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Raditya Bagus Pamungkas dengan NPM 19144611. Demikian, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata. Yang pertama demos, yang berarti rakyat, dan yang kedua adalah kratein atau kratos yang berarti pemerintahan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Kemudian, menurut Sidney Hock, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan pemerintah yang paling penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian, menurut Muhammad Hatta, demokrasi berarti sebuah pergeseran dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Kemudian selanjutnya adalah sejarah demokrasi. Istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan berjalannya waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Yang terakhir adalah ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi salah satunya adalah keputusan pemerintahan untuk semua rakyat. Yang dimaksud di sini adalah segala keputusan yang diambil oleh pemerintah bergantung dengan keputusan seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Kemudian menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Kemudian adanya perwakilan rakyat. Di negara kami, di negara Indonesia sendiri sudah ada perwakilan rakyat atau yang sering kita dengar sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan fungsi DPR sendiri adalah menyampaikan aspirasi suara rakyat kepada pemerintahan. Dan yang terakhir adalah adanya sistem kepartaian. Partai ini sendiri adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan yang sah. Partai sendiri memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintahan apakah sudah dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili suara rakyat dalam mengusung calon pemimpin baik negara maupun pemerintahan daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan macam-macam demokrasi dan prinsip-prinsip dalam demokrasi. Yang pertama, macam-macam demokrasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung membicarakan dan menentukan aturan politik, contohnya seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah. 2. Yaitu demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 3. Demokrasi sistem referendum,
yaitu rakyat memiliki wakilnya yang duduk di parlemen untuk melaksanakan tugasnya. Parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. 2 yaitu dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi ini menitik beratkan pada ideologi liberalis, cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi yang cenderung pada kepentingan umum, hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. 3. Yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi ini tidak mencakup bidang politik saja, melainkan bidang ekonomi, budaya, dan sosial, juga mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, yaitu dilihat dari perkembangan paham. 1. Demokrasi klasik. Demokrasi ini menitik beratkan pada pengertian politik kebebasan atau pemerintahan negara. 2. Demokrasi modern. Demokrasi yang tidak mencakup bidang politik saja, melainkan mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga kesejahteraan rakyat. 4. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yaitu terdapat 1. Demokrasi liberal. Demokrasi ini pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tepat. 2. Demokrasi terpemimpin. Demokrasi ini mempunyai keyakinan para pemimpin bahwa tindakan mereka dipercaya oleh rakyat. 3. Demokrasi sosial. Demokrasi ini yang menaruh kepedulian kepada keadaan sosial untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat yaitu demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kelima, demokrasi atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kelima, demokrasi konstitusional. Demokrasi ini yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat. Ya, yang selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Prinsip pertama yaitu prinsip budaya demokrasi. 1. Kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk memilih terhadap beragam pilihan tanpa tekanan dari pihak manapun. 2. Yaitu persamaan. Setiap negara mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda. Hal tersebut tidak perlu terlalu ditonjolkan karena untuk menghindari berbagai macam konflik. 3. Solidaritas. Solidaritas harus ada di negara demokrasi, karena walaupun berbeda pandang akan senantiasa terikat dengan adanya tujuan bersama. Yang keempat yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap menenggang yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri atau saling menghargai. Yang kelima, menghormati kejujuran. Kejujuran adalah sifat keterbukaan untuk menyatakan kebenaran. Kejujuran ini sangat penting bagi semua pihak. Yang kelima yaitu menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu. Penalaran ini untuk membangun sikap solidaritas. Yang kelima yaitu keadaban. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau budi pekerti. Yaitu prinsip yang kedua, prinsip yang bersifat universal. 1. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Yaitu tingkat persamaan warga negara atau tidak membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu tingkat keadaban yang diakui dan dipakai oleh warga negara atau keadilan. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap supremasi hukum. Adapun prinsip berdasarkan rule of law yaitu tak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. 2. Kedudukan yang sama dalam hukum. 3. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945
yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan peraturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia yang diduduki di BPUPKI. Kiranya tidak bisa lepas dari kenyataan, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat khususnya Belanda, mampu mengikutinya melalui pendidikan lanjut atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, tambahan lagi, suasana pada saat itu, negara-negara menganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau Undang UUDS 1950, Indonesia mempraktekkan model demokrasi parlementer murni atau yang dinamakan dengan demokrasi liberal, yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan, kabinet eksekutif, yang nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni sampai Juli 1959. Guna mengatasi konflik pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan sejak pula diterapkan model demokrasi terpimpin. Namun, belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6-8 tahun dilaksanakannya demokrasi terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 dan turunnya Insinyur Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1968. Pada waktu itu, Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, dan diterapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya. Demokrasi Pancasila berlangsung lama sekitar 30 tahun, tetapi akhirnya pun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 23 Mei 1998 dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis di segala aspeknya. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktu dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bagian badang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Model demokrasi pasca reformasi yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ini maknanya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarahkan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil. Sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama yaitu lembaga legislatif, DPR dan DPD, lembaga eksekutif presiden ataupun wakil presiden,
telah terbentuk melalui pemilihan umum secara langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia pada saat itu. Pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Yang kedua, ada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. A. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal yang parlemen presiden sebagai lambang atau kedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dominannya partai politik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Yang ketiga, tidak mampunya konstitutisme bersaing untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya bubarkan konstitusi. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang ketiga ada, yang B maksud saya, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan menyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuasaan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri pertama, dominasi presiden. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Dan yang ketiga, penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain. Yang pertama, menggaburnya sistem kepartean, memimpin partai banyak yang dipenjarakan. Yang kedua, peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden, dan presiden membentuk
DPR GR. Yang ketiga ada jaminan HAM lemah. Yang keempat terjadinya sentralisasi kekuasaan. Yang kelima terbatasnya peran pers. Yang keenam kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Dan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru yang terjadi tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat. Pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1987, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal pula sebab pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Ketiga, pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. Yang keempat, pengakuan HAM yang terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Dan berikut sebab jatuhnya Orde Baru. Pertama, hancurnya ekonomi nasional. Yang kedua, terjadinya krisis politik. Ketiga, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuatan Orba. Yang keempat, ada gelombang demonstrasi yang menghambat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Yang keempat, ada pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi, yaitu yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip-prinsip kekuasaan dan hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi di Indonesia pada saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Nomor 4, TAP MPR RI nomor 12/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah sampai amandemen ke 1, 2, 3, dan 4. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari makalah yang telah kelompok kami buat. Ada banyak salahnya, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.